Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uktaliza Wafik Arista, NIM 2003153 dari kelas RMIKC. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah TIK dari Bapak Ruslan, yaitu membuat alur sistem informasi puskesmas serta penjelasannya. Alur yang pertama adalah kepegawaian, yaitu yang pertama kita di sini bakal masuk menjadi kepegawaian dan menginput data kepegawaian. Yang pertama kita akan menginput NIK-nya, kemudian nama pegawai, kemudian jenis kelaminnya, kemudian NPWP-nya, kemudian tempat tanggal lahirnya, kemudian jabatannya, serta bidangnya. Nah, untuk data selanjutnya yaitu data master. Di sini kita akan menginput data master. Kemudian data master terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah kelola data. Terus yang kedua, data paramedis. Nah, di sini di data paramedis kita akan menginput kode paramedis, nama, jenis kelamin, nomor izin paramedis, kemudian tempat tanggal lahirnya, serta polinya. Kemudian di data jabatan, kita akan menginput jabatan apa sebagai paramedis tersebut. Kemudian di data bidang, kita akan menginput bidang apa yang ada di bagian puskesmas tersebut. Misalnya bagian bendahara, bagian kepala bidang, ataupun dan lain-lainnya. Kemudian kita akan menginput juga di bagian data poli. Nah, di sini di data poli ini kita akan menginput poli apa saja yang ada di bagian puskesmas tersebut, seperti poli umum, poli KIA, poli THT, dan juga poli lansia ataupun dan lain-lainnya. Kemudian untuk data dokter, kita akan menginput dokter siapa saja yang bekerja di dalam puskesmas tersebut. Misalnya dokter di bagian spesialis THT, ada dokter Raina, ataukah dokter siapa. Kemudian dokter di bagian spesialis anak, mungkin ada dokter Bram atau siapa. Nah, selanjutnya yaitu data diagnosa. Di sini data diagnosa kita akan menginput penyakit beserta kode-kodenya untuk sebagai isi berkas rekam medis pasien. Kemudian untuk data tindakan, di sini juga kita menginput tindakan yang dilakukan kepada pasien selama pasien datang ke puskesmas ataupun dirawat di dalam puskesmas tersebut. Kemudian data tindakan operasi. Nah, di sini di data tindakan operasi kita menginput data tindakan yang berkaitan dengan dilakukannya operasi. Semisal pasien tersebut datang untuk melakukan pembedahan pada lukanya akibat kecelakaan ataupun akan dilarikan ke rumah sakit dengan tindakan yang berkaitan dengan akan dilakukannya operasi. Nah, selanjutnya adalah data pasien. Di sini kita akan menginput data-data pasien tersebut yang berobat ke puskesmas. Yang pertama kita akan menginput nomor KTP, nomor BPJS, nomor rekam medis, nama pasien, status pasien, jenis kelamin pasien, tempat tanggal lahir pasien, serta alamat pasien. Nah, untuk data pendaftaran, di sini juga kita akan menginput nomor rawat pasien, dokter penanggung jawab, poli tujuan yang akan ditujukan oleh pasien. Kemudian kita juga menginput data pasien yang sejajar dengan data pendaftaran, yaitu ada nomor rekam medis, nama pasien, tempat tanggal lahir, nama penanggung jawab pasien, kemudian hubungan dengan pasien itu apa, kemudian alamat penanggung jawab pasien, kemudian status pasien tersebut apa, serta nomor BPJS-nya. Nah, selanjutnya untuk data supplier.
Data supplier adalah data nama perusahaan obat yang mengelola atau memproduksi obat tersebut. Nah, di sini kita akan menginput data supplier, yaitu data suppliernya yang pertama kita input adalah kode supplier. Nama supplier itu, kemudian nama supplier yang dimaksud adalah nama perusahaan obat tersebut diproduksi. Kemudian alamat suppliernya serta nomor HP-nya. Nah, kemudian untuk data obat-obatan itu, di sini kita akan menginput data obat-obatan yang ada di puskesmas atau yang akan diberikan dalam puskesmas tersebut. Nah, yang akan kita input adalah yang pertama yaitu kode obat, nama obatnya apa, jenis obatnya, apakah berupa tablet ataupun sirup ataupun dan lain-lain. Kemudian dosis aturan obatnya, berapa kali minum dalam waktu sehari, kemudian jenis satuannya. Nah, untuk alur berikutnya yaitu ada pengadaan obat, tindakan berobat, dan data pengeluaran obat. Nah, yang pertama yang akan kita input adalah pengadaan obat. Nah, pengadaan obat di sini maksudnya adalah kita akan mengadakan obat untuk puskesmas tersebut. Nah, yang pertama kita input adalah nomor transnya obat tersebut, kemudian suppliernya itu nama perusahaan obat, kemudian nama obatnya apa, kode obatnya berapa, kemudian jenis obatnya itu berupa apa, berupa tablet ataupun sirup, dan lain-lain. Kemudian harga beli obat itu berapa, kemudian jumlah yang akan diadakan di dalam puskesmas itu berapa, kemudian satuannya itu apa, kemudian keterangannya ini yang dimaksudkan adalah obat ini untuk apa dengan totalnya. Nah, alur selanjutnya yaitu tindakan berobat. Di sini kita hanya melihat rujukan yang telah diinput dan kita akan menginput tindakan. Nah, yaitu kita akan mengklik input tindakan. Kemudian di tindakan itu yang kita isi adalah politujuan, nama penyakit, nama tindakan, hasil periksa, serta nama obatnya. Nah, alur selanjutnya yaitu input rujukan yang ada di bagian tindakan berobat. Nah, yang akan diinput di situ adalah nama pasien, nama penyakit, terus diagnosanya apa, kemudian nama rumah sakitnya apa, serta politujuan yang akan dituju. Kemudian yang terakhir yaitu data pengeluaran obat. Di sini kita akan menginput yang ada di bagian data pengeluaran obat, yaitu ada nomor terima obat, terus nama pasiennya, kemudian nama obatnya apa, terus kode obatnya berapa, kemudian jenis obat, terus dosis aturan obatnya berapa kali sehari, kemudian jumlahnya berapa, kemudian satuan, serta keterangan obat tersebut. Demikianlah hasil penjelasan saya mengenai alur sistem informasi puskesmas serta penggambaran dan juga penjelasannya. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.